di mana Engkau meminta kami untuk bisa menjadi orang yang setia mengikuti Engkau. Pada malam hari ini kami berkumpul lagi untuk memperdalam Injil pada hari Minggu biasa yang ke-27, hari Minggu nanti. Mohon berkat-Mu ya Tuhan, semoga apa yang akan kami dengar bersama, kami sharing bersama pada malam hari ini, boleh membantu kami untuk bertumbuh di dalam iman kami. Semoga apa yang kami renungkan juga menjadi bekal rohani yang berguna untuk kami semua. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Baik. Pak Adi yang saya minta ya dengan suara lantang, tapi sebelumnya saya akan share screen dulu untuk Ibu Bapak sekalian ya. Maaf Romo, terlambat. Iya. Tidak, maka saya minta Pak Adi untuk baca dulu Ibu ya. Iya. Oke, silakan Pak Adi. Ini ada. Saya baca yang di depan teks Injil yang di depan saya atau sama ya? Di layar ini. Oh, di layar aja ya. Oke. Silakan. Ya. Tuhan Yesus berkata kepada imam kepala, dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hamba itu. Mereka memukul seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata kepada yang lain, dia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya ke luar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Ketika kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Baik Ibu Bapak sekalian, hari ini di hari Minggu biasa yang ke-27 ya, saya bersama-sama lagi dengan Ibu Bapak sekalian dengan satu tema yang sangat di sini adalah jati diri Yesus dan panggilan gereja. Nah, sebelumnya ya kita pada hari Minggu yang lalu kita mendengar tentang dua orang anak yang ayahnya minta kepada mereka untuk pergi bekerja di kebun anggur. Dan
Yang satunya mau, tapi kemudian dia tidak pergi. Yang satunya tidak mau, tapi kemudian menyesal dan pergi. Lalu pikiran kita terarah pada pekan biasa yang ke-26 tentang bagaimana kita sebagai pengikut Kristus itu bisa terlibat dalam karya Allah di kebun anggurnya dengan cara semangat pertobatan. Oleh karena itu pada minggu yang lalu banyak di antara kita yang sharing, ya, yang membagi pengalaman mereka tentang pertobatan atau juga dengan pertanyaan-pertanyaan tertentu seputar sakramen tobat. Nah, pada hari Minggu ini kita semua juga tetap mendengar perumpamaan Yesus tentang kerajaan Allah. Nah, tapi dengan cerita yang memang khas Palestina. Apa yang tadi kita dengar ya dalam kisah Injil ini memang sangat menarik karena menggambarkan tentang situasi pertanian di Palestina dengan pengalaman-pengalaman yang simpel untuk bisa menerangkan tentang bagaimana kita sebagai pengikut Kristus, dalam hal ini gereja, itu bisa merasa punya tanggung jawab yang besar dalam pertumbuhan iman kita dengan mengikuti kehendak Allah. Dan bagaimana kita bisa mengenal Yesus lebih mendalam sebagai Mesias, sebagai batu penjuru yang menumpahkan darahnya untuk menyelamatkan kita. Maka di sini kita lihat di bagian ini saya coba untuk menguraikan ya. Teks kita ini ada beberapa bagian ini. Yang pertama adalah tentang perumpamaan penggarap-penggarap kebun anggur. Itu dari ayat 33 sampai 41 ya, di mana diceritakan tentang seorang tuan tanah ya, tuan tanah yang membuka kebun anggur. Ya. Ini memang tadi saya katakan situasi yang khas Palestina. Ya, kenapa khas Palestina? Karena memang yang diambil oleh Yesus adalah contoh-contoh yang konkret sesuai dengan situasi yang nyata, situasi pertanian. Nah, di Palestina pada saat itu, ya, atau katakan sekarang, ya, Palestina itu daerahnya bergunung-gunung. Oleh karena itu, ketika orang-orang yang berada di kota, ya, mereka mau untuk bisa membuka lahan yang baru, mereka akan siapkan sebaik mungkin. Seperti yang dicontohkan oleh Yesus ini, tuan tanah ini dia membuka lahan yang baru. Dan lahan yang baru ini dia buat selengkap mungkin. Ya, setelah dia membuka lahan baru, dia juga menyiapkan pagar, ya, pagar keliling. Setelah pagar itu siap, dia juga menggali di kebun itu tempat untuk memeras buah anggur. Jadi lahan itu akan ditanami dengan anggur, dan anggur itu ketika dia berbuah bukan langsung dimakan, tapi bisa dibuat anggur. Dan cara dulu ya, itu mereka belum punya mesin-mesin. Maka yang mereka buat adalah membuat lubang, kemudian siapkan juga dengan batu untuk bisa memeras anggur itu. Kemudian ada juga menara jaga. Ya, menara jaga kiranya berkaitan dengan pagar. Kenapa? Di Palestina zaman dulu itu banyak pencuri. Ya, jangan pikir tanah airnya Tuhan Yesus itu tidak ada pencuri. Banyak pencuri. Oleh karena itu kebun saja harus dipagari. Supaya menjaga kebun anggur itu dari bukan hanya hewan-hewan, tapi juga dari para pencuri yang bisa saja mereka masuk untuk mencuri kalau lihat buah anggurnya banyak. Tapi juga menara jaga yang dibangun cukup tinggi untuk bisa mengawasi ya, seluruh kebun. Jadi kalau misalnya ada pencuri yang masuk, pasti penjaga di atas menara itu akan berteriak dan orang-orang atau para pekerja bisa mengetahui bahwa ada pencuri. Lalu persetujuan di antara mereka adalah para penggarap atau para pekerja atau orang-orang sewahan itu mereka boleh mengerjakan kebun yang sudah disiapkan ini. Dan setelah mereka kerjakan, hasil itu dibagi. Jadi prinsip bagi hasil. Yang menjadi hasil untuk tuannya, dia akan datang dan mengambil. Sedangkan yang untuk mereka, mereka akan mengambilnya. Nah,
Yang menjadi masalah di Palestina pada saat itu adalah kadang-kadang tuan-tuan tanah itu ya tidak memperhatikan pengorbanan dari para penggarap itu. Maka ada kalanya pihak para penggarap itu merasa diperlakukan tidak adil, maka mereka lalu protes terhadap para tuan tanah. Tetapi tuan tanah yang diceritakan dalam Injil ini memang berbeda. Tuan tanah ini memang luar biasa. Dia siapkan segala-galanya. Dan ketika dia mencari para penggarap, dia seperti membuat kontrak yang jelas. Kalian kerja, nanti hasilnya jelas. Untuk kalian punya bagian, dan saya punya bagian, saya akan datang untuk mengambilnya. Yang menjadi masalah adalah para pekerja. Ketika mereka merasa nyaman sekali, mereka lupa bahwa mereka adalah para pekerja. Mereka adalah para penggarap. Mereka lalai dalam tanggung jawab mereka. Mereka tamak, rakus, maka mereka merasa bahwa kebun itu diolah untuk dirinya sendiri. Bukan nanti hasil untuk tuannya akan diberikan sesuai dengan persetujuan mereka. Maka Tuhan ini orang yang baik sekali. Setelah dia tahu bahwa musim petik tiba, dia lalu mengutus dia punya utusan untuk pergi meminta hasilnya. Tapi apa yang terjadi? Yang saya katakan tadi, para penggarap itu tamak atau rakus, maka mereka punya persekongkolan supaya menghabiskan saja semua hamba atau utusan-utusan dari tuan tanah ini. Jadi hamba yang kloter pertama habis. Ada yang dilempari dan batu, ada yang dibunuh. Yang kedua juga diperlakukan demikian. Yang ketiga, si tuan ini punya ide. Kalau hamba-hamba itu diperlakukan demikian, sekarang saya kirim saya punya anak sendiri. Dan ternyata anak ini lebih keji lagi. Dia adalah ahli waris, maka dia dibawa keluar, dilempari dengan batu, dan akhirnya dia wafat. Lalu ya kisah akhirnya adalah para imam kepala ditanya oleh Yesus, kira-kira reaksi apa yang akan dilakukan oleh Tuhan itu kepada para pekerja. Para imam kepala dan ahli Taurat mengerti sekali kisah ini. Maka mereka menjawab juga dengan tepat. Dikatakan, ya dia pasti marah. Dia marah karena bukan hanya utusan-utusan saja, tapi juga anaknya sendiri dibunuh. Dia pasti marah. Yang kedua, hak untuk kerja akan diambil dan dikasih kepada orang-orang lain yang kerja lebih efektif dan efisien dan akan membagi hasil yang adil. Dan Yesus itu mengakhiri dengan dua keterangan yang kita temukan dalam ayat yang ke-42 dan 43. Setelah dia menjelaskan semua itu, lalu reaksi dari para pemimpin adalah mereka tahu bahwa yang Yesus maksudkan itu adalah mereka. Bahwa mereka itu ya kurang bertanggung jawab. Oleh karena itu mereka mengerti bahwa perumpamaan ini memang berbicara sekurang-kurangnya menyinggung perasaan mereka. Itu yang kita lihat setelah ayat ke-43, yaitu ayat ke-44, 45, dan 46 yang tidak masuk dalam perikop kita ini. Nah, konteks dari perikop kita hari ini adalah Yesus sedang berada di dalam bait Allah. Mirip dengan perumpamaan pada pekan biasa yang ke-26 yang lalu. Yesus masih dalam bait Allah dan dia berbicara dengan para pemimpin agama Yahudi dan para ahli Taurat. Dan dia betul-betul ya bersoal jawab, ya beradu argumentasi dengan orang-orang yang menjadi pemimpin agama Yahudi di dalam bait Allah itu. Banyak serangan yang ditujukan pada dia. Tapi kehebatan Yesus adalah dia mengajar mereka, mengoreksi mereka dengan perumpamaan-perumpamaan yang sangat kontekstual, yang kiranya membuat mereka paham untuk bisa mengubah kehidupan mereka. Nah, di ayat 33, ya, di ayat 33 ya tadi kita
mendengar dikatakan begini, adalah seorang tuan tanah, ya tuan tanah yang membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian dia sewakan. Nah, tuan tanah ini bisa juga menjadi, ya dalam terjemahan bahasa aslinya, itu tuan rumah. Ya. Dan seperti saya katakan tadi, ya, keadaan Palestina memang seperti itu. Ya. Ada suasana sewa-menyewa tanah. Yang punya tanah, dia buka, kemudian dia sewakan kepada orang-orang lain yang tidak punya tanah. Atau yang punya tanah tapi tidak diolah. Dan mau kerja di tanah orang atau di kebun orang. Maka di sini dari kita lihat tuan tanah juga hebat sekali. Ya. Dia tidak mengatakan ini tanah, silakan kamu kerjakan. Tidak, dia siapkan semua. Artinya apa? Dia potong rumputnya, babat pohon yang ada yang tidak perlu, dibajak dulu. Ya, setelah siap, dia mulai dengan pagar. Pagar mereka bukan pagar tembok seperti kita, tapi batu-batu karang yang ada itu disusun untuk membentengi atau menjaga kebun itu. Kemudian setelah pagar itu keliling, menara jaga juga dibangun, dan tempat untuk memeras anggur juga disiapkan. Apa yang kurang? Enggak ada yang kurang. Tuan tanah ini hebat sekali. Dan kiranya tuan tanah ini adalah gambaran sosok Allah sendiri yang menyiapkan segala-galanya untuk manusia. Tidak ada yang kurang. Segala-galanya komplit. Ya, itu hebat sekali Tuhan. Kemudian di ayat 33 dan 39 disebutkan tentang kebun anggur. Ya, kebun anggur itu, ya, kalau kita pahami dalam konteks cerita, pasti kita berpikir lurus-lurus tentang kebun anggur yang sebagaimana dijelaskan di ayat 33 ini. Ya, ada tanah yang dibuka dan seterusnya. Tapi dalam bahasa kitab suci, ketika bicara tentang kebun anggur, ya, ada banyak makna. Misalnya, dalam perikop kita, kebun anggur itu bisa berarti para petani, ya, atau para penggarap yang tidak menyerahkan hasil kepada tuan kebun. Jadi kebun anggur bisa merujuk pada manusianya. Kebun anggur juga, kalau dalam konteks Injil Matius yang kita bahas ini, berarti kerajaan Allah. Suatu pemerintahan Allah, yang mana pemerintahan Allah itu sifatnya penuh dengan kemurahan hati, penuh dengan kedamaian, penuh dengan cinta, sebagaimana digambarkan dalam ayat 33 tadi. Kebun anggur itu disiapkan sebaik mungkin, baru diserahkan. Jadi, pemerintahan Allah yang digambarkan ini, atau kerajaan Allah yang digambarkan Yesus ini, betul-betul suatu, ya, pemerintahan Allah yang sangat luar biasa. Penuh dengan situasi yang lengkap, tidak ada satu kekurangan apapun. Ya. Maka di sini, ya, ada dua hal penting yang perlu kita tangkap di sini. Ya. Kebun anggur itu bisa punya satu arti adalah para penggarap, para petani yang sedang bekerja di kebun itu dan menjadi tamak, merasa bahwa itu milik mereka dan tidak mau berbagi hasil dengan Tuhan. Tapi yang kedua adalah yang kiranya paling tepat dalam konteks Injil Matius ini adalah kebun anggur merupakan kerajaan Allah sesuai dengan perumpamaan dari Yesus sendiri. Kemudian ayat 33 sampai 41 ya, itu ya, membahas tentang perumpamaan ini, ya, identik dengan para pendengar perumpamaan, ya, para imam kepala yang mendengar, menyimak perumpamaan dari Yesus ini, ya. Kemudian juga para elit Yahudi yang lain. Konteks tadi yang saya katakan adalah mereka sedang berada dalam bait Allah. Maka tentu saja di dalam bait Allah itu bukan hanya orang-orang biasa, tapi orang-orang yang pintar, para ahli Taurat, dan para pemimpin Yahudi yang datang untuk berdoa,
berjumpa dengan seorang rabi muda, yaitu Yesus sendiri. Maka ketika dia bersoal jawab dengan mereka dalam bentuk perumpamaan ini, ya, kiranya membuka wawasan ya, dari para pendengarnya untuk bisa mengerti dengan baik apa yang Yesus maksudkan dengan pemerintahan Allah yang penuh dengan ketentraman atau penuh dengan kenyamanan. Kemudian di ayat ke-34, ayat 41 dan 43, ya, dikatakan di sana, hasil yang menjadi bagian atau buah-buah. Persetujuannya sangat jelas. Si tuan kebun itu, tuan tanah itu, dia sudah siapkan, dia punya maksud sangat baik ini. Dia sudah siapkan baik-baik, lengkap. Para penggarap dia katakan, silakan kalian kerja. Ini semua tidak ada yang kurang. Anda hanya datang dan kerja, itu. Dan setelah Anda kerja, Anda mendapat bukan upah, tapi hasilnya. Anda punya anggur berapa persen, yang punya tuan berapa persen. Persetujuan atau kontrak kerjasamanya jelas. Ya. Maka ya hasil itu harus dibagi sesuai dengan persetujuan bersama. Nah, para penggarap itu berpikir bahwa Tuhan itu kan tinggal di kota. Dia tidak mengerti situasi yang terjadi di kebun itu. Maka ketika buah anggur atau panenan anggur itu berlimpah-limpah, ini membuat para penggarap itu menjadi tamak. Mereka berpikir, seandainya ini adalah milik kita sendiri, kita bisa jadi kaya raya. Si Tuhan kan tinggal di kota. Ya, nggak usah ambil pusing sama Tuhan itu. Jadi, ya, bayangkan, ada kontradiksi di sini. Ya. Si Tuhan itu begitu murah hati, begitu baik, menyiapkan segala-galanya, sedangkan para pekerja itu curang. Ya. Kita lihat kiranya apa yang terjadi dalam situasi sosial kita juga mirip. Ya. Yang memberi kerja atau owner sebuah perusahaan, itu mungkin dia akan berpikir positif, meskipun dia punya prinsip adalah profit oriented. Yang menjadi masalah adalah ketika para pekerja itu punya keinginan-keinginan atau punya pikiran-pikiran yang negatif yang akan mengacaukan segala-galanya. Mereka berbisnis di dalam bisnis itu sendiri. Dan itu sering terjadi. Ya, sering terjadi. Saya banyak tahun itu punya bengkel-bengkel, ya, memberikan pelatihan-pelatihan ya, kepada orang-orang muda. Kadang-kadang meskipun sudah ada peraturan yang jelas untuk para karyawan, tetapi mereka juga masih berbisnis di dalam bisnis. Nah itu memang ya, ada kejahatan tertentu. Dan ini persis seperti yang dialami oleh Tuhan yang baik hati ini. Dia sudah siapkan segala-galanya. Ternyata para pekerja berpikir, wah dia jauh-jauh di kota, ini bisa menjadi milik kita. Lalu si Tuhan itu mengirimkan hamba-hamba. Hamba-hamba datang untuk apa? Meminta seluruh hasil yang menjadi hak Tuhan mereka. Sesuai dengan kontrak kerjasama. Berapa persen hasil kebun itu adalah milik. Kalau anggur itu masih dalam bentuk buah, silakan dibagi. Tapi ini dalam konteks cerita ini, anggur itu sudah punya tempat untuk memeras. Maka yang Tuhan minta adalah hasil jadinya. Bukan hanya buah, tapi hasil jadi. Berapa botol anggur yang harus dia terima. Nah, kalau kita memikirkan secara lurus, pasti pikiran kita adalah pada anggur dalam arti sebenarnya. Tapi sekali lagi kita kembali pada apa yang saya katakan tadi. Anggur dalam konteks kerajaan Allah. Dalam konteks pemerintahan Allah. Maka penginjil Matius sebenarnya mau mengatakan bukan anggur dalam arti sebenarnya. Tapi buah-buah anggur itu merupakan kehendak untuk melakukan kehendak Bapa. Ini memang sudah digambarkan sebelumnya oleh Matius balik di bab 7 ayat 16-21, bab 12 ayat 33 dan ayat 50 ya. Semua sudah digambarkan sebelumnya. Dan atau dalam perikop kita kalau kita lihat di ayat ke-34 dan juga ayat ke-41, kita akan menemukan bahwa kehendak Allah itu
harus dilakukan pada waktunya. Ya. Ayat yang ke-34. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Jadi kehendak Allah itu harus dilakukan pada waktu yang tepat. Atau di ayat yang ke-41, kata imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggur itu akan disewakan pada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Jadi, Matius mau mengatakan kepada kita para pembaca, bahwa kalau bicara tentang hasil, ya, kalau bicara tentang hasil, itu kita bicara tentang kehendak Allah, pemerintahan Allah yang ilahi ini harus dilakukan pada waktu yang tepat. Kemudian, di ayat yang ke-34 yang sama, hamba-hamba. Kalau dalam konteks cerita, hamba adalah para utusan dari Tuhan untuk pergi ke kebun untuk meminta hasil, bagi hasil. Dalam konteks Injil Matius ini, ya, para hamba adalah siapa? Mereka adalah para nabi yang diutus oleh Allah untuk mengajak umat Allah supaya bisa melakukan kehendak Allah. Jadi nabi-nabi itu diutus oleh Allah sendiri supaya mereka bisa mengajak umat untuk melakukan kehendak Allah, melakukan pertobatan. Biasanya seruan tobat itu diberikan oleh para nabi. Dan perutusan ini berlangsung terus-menerus. Kita bisa lihat dalam Yeremia bab 7 ayat 25 dan juga bab 25 ayat 4. Sayang sekali bahwa para utusan atau para nabi ini ditolak, dipukul, dan juga dirajam dan dibunuh. Jadi bukan hanya dalam konteks cerita Injil Matius yang kita barusan dengar, tapi juga kalau kita membaca kembali Injil kitab Nabi Yeremia bab 20 ayat 2, bab 26 ayat 21, atau yang tadi bab Matius bab 23 ayat 37, para hamba itu ditolak, dipukul, dilempari dengan batu, dan juga dibunuh. Ya. Nah, kita bisa melihat ya titik terang dalam perumpamaan ini. Perlahan-lahan Yesus lalu membuka pikiran dari para imam kepala dan para ahli Taurat dan kita yang sedang mendengar atau membaca teks Injil ini untuk mengerti bahwa ya para hamba adalah para utusan Tuhan. Dan pada masa sekarang ini ketika kita bicara tentang para hamba Allah, ya, kita bicara tentang gereja dan perangkat-perangkatnya yang diutus oleh Tuhan untuk berkarya atau untuk melayani gereja. Hierarki, para gembala, para agen pastoral, para awam yang siap untuk memberikan diri bagi tugas perutusan gereja. Dan kadang-kadang dalam melakukan tugas perutusan itu, ada yang ditolak, ada yang dipukul, ada yang dirajam, ada yang dibunuh. Ya, kita semua mungkin mendengar cerita tentang seorang Romo Roberto di Como, di Italia, itu tanggal 15 September yang lalu dibunuh. Ya. Dia melakukan tugas kerasulannya dengan apa? Dengan melayani para migran, pastoral untuk para migran, orang-orang berkulit hitam yang datang ke Italia. Dia terima, memberi makan setiap hari kepada mereka. Ya, pada akhirnya utusan Tuhan ini dibunuh ya, oleh orang yang setiap hari dia kasih makan. Ya. Ini Don Roberto betul-betul seorang martir yang luar biasa. Ya. Kadang-kadang dalam melakukan tugas-tugas kita, musuh yang terbesar selain diri kita sebagai musuh terbesar, juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Berapa orang yang mengapresiasi pekerjaan-pekerjaanmu? Sedikit orang yang ada di dalam. Lebih banyak orang yang dari luar yang memberi apresiasi kepadamu. Maka jangan kaget. Ayat yang ke-37. Anaknya. Ya. Anaknya ini, ya, tadi kita dengar ayat yang ke-37. Akhirnya Tuhan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Dia berpikir, anakku pasti mereka segani. Ya.
anak kasih mereka segani. Anak ini ya bukan hanya sekedar anak, tapi anak yang kekasih, beloved, anak yang disayangi, dikasihi luar biasa. Dan rujukan anak yang dikasih itu siapa? Yesus. Yesus sebagai Sang Mesias, anak Allah. Kita bisa lihat dalam Injil Matius, bab 3 ayat 17, dan juga bab 17 ayat 5. Ya, ketika di atas gunung yang tinggi, ketiga murid inti, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, mendengar sendiri perkataan ini. Ini anak yang kukasih, anak kusayangi. Kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi anak bukan hanya sekedar anak, tapi anak kekasih, anak yang dikasih. Dan ini tidak lain adalah Yesus sendiri. Dan ayat ini mau memberi gambaran kepada kita. Yesus mewahyukan dirinya. Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Mesias, anak Allah. Maka nanti kita lihat dalam Injil Matius bab 26 ayat 63, para pemimpin yang sedang bersoal jawab dengan Yesus ini akan bertanya kepada Yesus, apakah engkau Mesias, anak Allah? Nah, jadi Matius memang memberikan deskripsi yang luar biasa. Mereka mengenal, ya, para pemimpin agama Yahudi memang mengenal Yesus ya sebagai Mesias, dan Yesus sendiri mewahyukan itu pada ayat ke-37 ini. Tapi nanti pada bab 26 ini, kita di bab 21. Ayat 7, Yesus mewahyukan diri sebagai Mesias, anak Allah, yang sebelumnya sudah diakui oleh Petrus. Tapi nanti di ayat bab 26 ayat 63, para pemimpin agama Yahudi yang sama akan bertanya, apakah engkau Mesias, anak Allah? Kemudian di ayat 41, aku membinasakan orang-orang yang jahat. Ya. Sebenarnya yang Yesus angkat di sini, ya, ini langsung berkaitan dengan situasi di Yerusalem. Ya. Rujukannya adalah pada bagaimana orang-orang Romawi datang dan menghancurkan kota Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Kita bisa baca dalam Matius bab 20 ayat 7. Ini kita mengantisipasi. Ya, bab 21 ayat 41 sudah dikatakan bahwa Tuhan itu akan marah dan dia akan membinasakan orang-orang jahat. Dan Matius mau merujuk pada penghancuran kota Yerusalem yang akan disampaikan oleh Matius dalam bab 22 ayat yang ke-7 itu. Dan ini adalah sebuah hukuman Allah yang nyata. Bukan hanya mengada-ada, tapi betul-betul nyata. Kalau di bagian Injil yang lain, ya, kita mendengar bagaimana Yesus menangisi kota Yerusalem. Ya. Dominus Flevit. Dia duduk dan meratapi Yerusalem. Dan dia mengatakan suatu saat kota yang megah ini akan hancur. Dan betul, tahun 70 Masehi, kota Yerusalem dihancurkan. Kemudian di ayat 41 yang sama, ya, akan disewakan, kebun anggur itu akan disewakan pada para penggarap-penggarap lain. Penggarap yang pertama itu tamak. Penggarap yang pertama itu ya melakukan kejahatan dengan mau memiliki, ya, secara tidak adil dengan pemilik sebenarnya. Maka para utusan bahkan anak dari Tuhan sendiri dibunuh. Nah, si tuan kebun ini, tuan tanah ini akan mengambil kebun ini dan dia akan berikan kepada bangsa, kepada orang lain. Ya. Dan yang dimaksudkan oleh Yesus bukan bangsa-bangsa. Tapi yang dimaksudkan oleh Yesus adalah gerejanya sendiri. Artinya apa? Gereja yang akan menyambut kerajaan Allah dalam diri Yesus Kristus sendiri, supaya bisa melakukan kehendak Allah yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Jadi, itu sebabnya, ya, sejalan dengan Injil, ya, pada hari Minggu yang lalu. Anak yang pertama itu mau, kemudian tidak mau. Anak pertama itu atau anak yang satu ini adalah gambaran orang-orang Yahudi, para pemimpin Yahudi yang berasa bahwa mereka mengenal, ya, Allah, ya. Mereka tahu hukum-hukum Tuhan, tahu kitab suci, dan berpikir selesai. Tidak.
Mereka berpikir seperti itu, tapi tidak melakukan kehendak Allah. Maka anak yang kedua ketika mengatakan tidak, tapi menyesal dan pergi bekerja di kebun anggur. Nah, Injil yang lalu itu punya relasi dengan Injil yang akan kita dengar pada hari Minggu depan. Hari Minggu ini, Minggu biasa yang ke-27. Orang-orang Yahudi itu sebetulnya harus bersyukur, ya. Mereka itu menjadi anak emas dari Tuhan dalam sejarah, ya. Tapi mereka lupa diri. Menjadi tamak, menjadi berdosa. Tidak menerima Yesus dalam hidup mereka. Maka apa yang terjadi? Yesus mengatakan, dan kerajaan Allah, pemerintahan Allah yang ilahi ini akan diambil dan diberikan kepada bangsa lain. Bukan bangsa-bangsa, bangsa lain. Yang tidak lain adalah gereja sendiri. Gereja yang akan menyambut kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus untuk melakukan kehendaknya. Nah, lalu yang terakhir adalah batu penjuru. Ya. Batu penjuru adalah dalam bahasa Ibrani, Rosh Pina. Ya. Batu penjuru adalah batu yang menahan seluruh bangunan. Tadi kita dengar ketika para hamba yang diutus oleh Tuhan pergi ke sana, ada penggarap-penggarap yang mengambil batu dan melempari, merajam. Ya. Kemudian anaknya sendiri ditangkap, dibawa keluar pagar, lalu dibunuh dengan cara melemparinya dengan batu. Nah, kiranya ini juga berhubungan dengan pengalaman Yesus. Yesus di dalam bait Allah, di Yerusalem, di mana tinggal sesaat lagi dia akan mengalami pengalaman yang sama. Dia juga akan dibawa keluar kota, keluar tembok Yerusalem, dan dia akan dibunuh di sana. Maka apa yang dikatakan di sini? Batu penjuru, ya, batu yang dibuang akan menjadi batu penjuru. Batu yang dibuang, ya, oleh tukang bangunan, sama seperti Yesus yang dibawa oleh para algojo keluar tembok untuk disalibkan, dan dia akan menembus semua orang. Demikian juga di sini dikatakan batu yang dibuang itu akan menjadi batu penjuru, batu yang menahan seluruh bangunan. Yesus menjadi batu penjuru bagi gereja. Maka dalam situasi apa saja, situasi yang kalut sekalipun, gereja tidak akan hancur. Kenapa? Karena Yesus adalah batu penjuru. Yesus adalah kepala yang menahan seluruh bangunan jemaat. Bisa dibaca dalam 1 Petrus bab 2 ayat 7 dan juga dalam Kisah Para Rasul bab 4 ayat yang ke-11. Ya. Yesus menjadi batu. Ya. Maka kita bisa melihat dalam sejarah gereja, gereja itu dimulai dengan darah. Yesus menumpahkan darah. Para martir juga sama. Mereka menumpahkan darah mereka. Dan Tertullianus mengatakan begini, il sangue dei cristiani e il seme. Ya. Il sangue dei martiri e seme dei cristiani. Artinya apa? Darah para martir itu adalah benih yang subur untuk iman Kristiani. Maka karena gereja itu dibangun di atas batu dan yang menopang adalah Kristus sendiri yang menumpahkan darahnya dan darah para martir, maka saya percaya, saya secara pribadi percaya bahwa gereja itu tidak akan hancur. Maka jangan pernah takut bahwa gereja itu akan, kita adalah orang-orang minoritas. Mungkin kita dianggap sebagai the second class, ya, sebagai warga negara kelas 2. Tenang aja, gereja tidak akan hilang. Kenapa? Karena Allah menyertai, sesuai yang dijanjikan oleh Yesus. Tapi harus kita ingat, ternyata batu penjuru, batu yang menahan bangunan gereja itu adalah Yesus sendiri. Oleh karena itu, manusia boleh berdosa. Gereja itu berdosa. Dalam gereja, kita bisa geleng-geleng kepala. Masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh gereja. Korupsi dalam gereja ada. Pelecehan seksual dalam gereja ada. Kejahatan-kejahatan yang ada dalam gereja ada. Tapi apakah itu berarti gereja akan hancur? Tidak. Gereja tidak akan hancur. Kenapa? Karena ada Yesus
yang menjadi batu penjuru. Maka dari teks Injil tadi yang saya jelaskan, lalu pesan-pesan yang penting untuk kita. Di sini sekali lagi saya tampilkan ada 4 pesan. Yang pertama, Injil pada hari Minggu yang akan kita dengar, yang tadi kita dengar ini, bicara tentang jati diri Yesus di satu bagian dan panggilan gereja di bagian yang lain. Jati diri Yesus. Yesus ada di Yerusalem, ada di dalam bait Allah. Kita ingat ketika dia berusia 12 tahun, dia juga di dalam bait Allah dan bersoal jawab dengan orang-orang pintar. Dan dia menunjukkan eksistensinya sebagai anak Allah yang begitu hebat, yang bisa bersoal jawab dengan orang-orang pintar. Itu usia 12 tahun. Sekarang ini usianya 33 tahun. Pasti jauh lebih hebat lagi dong. Maka cara dia membantu para pemimpin Yahudi adalah dengan cara apa? Memberikan perumpamaan. Dia sendiri mengatakan untuk orang-orang itu harus dikasih dalam bentuk perumpamaan. Biar mereka yang punya telinga seolah-olah tidak mendengar. Yang punya mata seolah-olah tidak melihat. Mereka layak untuk menerima atau mendengar dalam bentuk perumpamaan. Dan dari perumpamaan itu, mereka bisa belajar untuk bisa membenahi diri mereka. Jadi Yesus menunjukkan jati dirinya. Dan jati diri macam apa yang Yesus tunjukkan? Yang dia tunjukkan adalah dia adalah Mesias. Dia adalah pembebas. Mesias artinya pembebas. Dia yang membebaskan manusia dari ketamakan, dari belenggu dosa. Di Injil Matius sendiri, bab 6 ayat 21, sangat jelas dia mengatakan apa? Di mana ada hartamu berada, hatimu juga ada di sana. Para penggarap sedang mengalami ini. Di mana ada kebun anggur, hati mereka ada di situ. Maka mereka lupa segala-galanya bahwa mereka hanya penggarap. Dan akhirnya, kebun anggur akan diberikan pada para penggarap baru yang bekerja lebih efektif, lebih efisien, dan lebih jujur dan adil. Tapi yang penting di sini adalah Yesus menunjukkan jati dirinya sebagai Mesias, sebagai pembebas. Jati diri Yesus yang lain adalah dia sebagai batu penjuru yang menahan gereja yang sedang melakukan kehendak Allah. Jadi, seperti saya katakan tadi, dalam situasi yang sulit sekalipun, gereja tidak akan hancur. Karena ada Yesus. Yesus, bahkan pada Petrus, ya, pada Petrus sendiri yang mengatakan, dia kasih kunci. Di atas wadah sini aku dirikan gereja. Kemudian panggilan gereja. Teks Injil ini bicara tentang panggilan gereja. Panggilannya apa? Tanggung jawab untuk melakukan kehendak Allah. Artinya apa? Apa yang sudah diberikan oleh gereja, oleh Tuhan pada gereja, silakan dilakukan. Apa yang menjadi panggilan gereja? Ya, panggilan gereja adalah melakukan setiap pekerjaan Yesus untuk pelayanan yang istimewa bagi orang-orang yang istimewa. Panggilan apa? Ya, dalam hal apa atau yang konkret? Gereja melakukan pelayanan belas kasih Allah. Yang mana? Orang lapar diberi makan. Orang yang haus diberi minum. Orang yang tidak punya pakaian diberi pakaian. Orang yang tidak punya rumah diberi tempat untuk menumpang. Orang yang ada di rumah sakit dikunjungi. Orang yang ada dalam penjara dikunjungi. Dan yang meninggal dunia dikuburkan. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan belas kasih Allah yang bersifat jasmani, yang menjadi bagian dari panggilan gereja untuk melakukannya. Ya, jadi gereja melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus. Dan dalam Injil Matius bab 25 ayat 40, dan apa yang kamu lakukan untuk saudara yang paling kecil ini, kamu lakukan untuk aku. Ya. Jadi di sini ya pesan yang utama untuk kita. Di satu pihak kita melihat jati diri Yesus, Sang Mesias, dan batu penjuru. Atau dengan satu kata saja, Yesus adalah satu-satunya penyelamat kita. Yang kedua, gereja punya panggilan. Panggilannya apa? Melakukan kehendak Allah. Gereja melakukan kehendak Allah
dengan pekerjaan-pekerjaan yang nyata, pekerjaan-pekerjaan yang menunjukkan belas kasih Allah kepada orang-orang lain. Yang kedua, gereja mengambil tempat bangsa Israel. Pemerintahan Allah atau kerajaan Allah itu diwujud nyatakan di dalam gereja dengan melakukan kehendak Allah. Jadi hal yang penting untuk gereja itu apa? Atau siapa? Gereja adalah kita, Anda dan saya. Gereja bukan hanya sekedar bangunan yang terbuat dari batu-batu, bukan itu. Tapi gereja adalah manusia-manusia, orang-orang yang percaya pada pemerintahan Allah yang diwartakan oleh Yesus, orang-orang yang dibaptis. Anda dan saya adalah gereja yang nyata. Maka kita punya tugas adalah melakukan kehendak Allah dalam kehidupan setiap hari. Dalam surat pada umat Ibrani dikatakan, aku datang untuk melakukan kehendak Allah. Bukan hanya Yesus yang melakukan itu, tapi Yesus menunjukkannya kepada kita supaya kita juga bisa melakukan kehendak Allah. Kemudian, yang ketiga adalah tanggung jawab gereja. Kehendak Allah itu menjadi nyata berdasarkan tanggung jawab dari gereja. Apa yang harus gereja lakukan dengan sepenuh hati supaya bisa menghasilkan buah pada waktu yang tepat. Supaya jangan seperti orang-orang Yahudi. Orang Yahudi yang menjadi penggarap-penggarap itu punya kesalahan. Selain mereka itu rakus, mereka juga tidak efektif dan efisien. Maka hasilnya tidak tepat pada waktunya. Maka Yesus mengatakan, kebun ini akan diambil dan dikasih pada bangsa lain, supaya mereka kerja lebih baik dan akan menyerahkan hasil pada waktunya. Maka ini menjadi satu warning, boleh, tapi menjadi satu tugas yang mulia dari gereja. Untuk apa? Untuk bisa menghasilkan buah pada waktu yang tepat. Buah pada waktu yang tepat. Maka kalau ada pekerjaan-pekerjaan kasih, lakukanlah secepat mungkin pekerjaan cinta kasih itu. Tadi saya contohkan dengan Romo Roberto. Romo Roberto itu orang Italia, orang bule. Tapi ketika Bapak Uskup di Como meminta dia, Don Roberto, ya, silakan Anda punya tugas istimewa adalah melayani para migran, orang-orang Afrika yang berkulit hitam itu, sedang datang dan ada di daerah di parokinya. Maka Don Roberto menerima itu sebagai bagian dari panggilan imamatnya. Dan dia melakukan tugas ini. Sehingga menghasilkan buah pada waktunya. Setiap hari dia berjalan dalam lorong-lorong di parokinya untuk melayani orang-orang miskin. Meskipun akhirnya dia dibunuh. Dan dia menjadi martir cinta kasih. Ya. Dan itu adalah tanggung jawab gereja. Saya tertarik ketika Bapak Uskup di Como ditanya, apakah misi dari Don Roberto atau Romo Roberto ini masih akan dilanjutkan? Dan pihak keluarga Don Roberto, bahkan Romo-Romo lain juga mengatakan tetap akan melanjutkan cita-cita dan harapan dari Romo Roberto. Bayangkan ya, orang itu sudah dibunuh, tapi cita-citanya itu harus dilanjutkan oleh gereja. Tidak bisa stop. Ya. Dan itu memang sangat Kristiani. Sangat Kristiani. Seperti tadi saya katakan, saya kutip Tertullianus, dia mengatakan, darah para martir itu adalah benih bagi umat Kristiani. Ya, benih bagi umat Kristiani. Dan ini memang sangat indah. Dan yang terakhir adalah, Yesus itu sungguh anak Allah yang menderita dan menjadi batu penjuru. Dia tidak hanya mewahyukan diri, ya, tapi dia betul-betul mewujudkannya. Sama seperti anak dari si tukang kebun yang dibawa keluar dan dirajam sampai mati di luar kebun, demikian Yesus juga mengalami yang sama. Dia sungguh anak Allah yang menderita dan menjadi batu penjuru. Ibu Bapak sekalian, ini penjelasan teks Injil hari Minggu, lalu kira-kira pesan mana yang aktual untuk kita. Di sini saya tulis ada jati diri Yesus yang kita imani, dan panggilan gereja, kita sebagai gereja, ya dua yang berhadapan. Kemudian gereja mengambil tempat bangsa Israel untuk menjalani kehendak Allah. Lalu yang ketiga adalah tanggung jawab gereja adalah menghasilkan buah pada waktunya dalam pelayanan-pelayanan yang konkret.
Dan yang terakhir adalah Yesus itu tetap menjadi inspirator. Dia sungguh Allah yang menderita. Gereja memang menderita. Saya contohkan dengan Don Roberto tadi. Ya. Tapi kita tidak usah takut, kenapa? Yesus tetap menjadi batu penjuru. Dia akan tetap menopang. Gereja, sekali lagi, tidak akan hancur. Ini beberapa penjelasan. Dan sekarang saya kasih kesempatan, saya stop screen ini, ya, dan saya coba untuk meminta ya kepada Bapak Ibu sekalian, ya, mungkin ada yang mau bertanya atau ada yang mau sharing, ya, bisa dipersilakan. Ya. Saya kasih kesempatan pada Ibu Bapak sekalian. Dr. John? Ya. Pius. Selamat malam. Ya. Selamat malam Pak John dan Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Ada beberapa hal yang mau saya sampaikan Pak John. Ya. Yang pertama, bacaan ini lebih pada pendekatan metafora dan alegoris. Ya, betul. Secara pribadi saya belum bisa membedakan secara tegas apa itu metafora dan apa itu alegoris. Tetapi saya paham apa itu metafora, apa itu alegoris, karena saya baca di ada buku itu menggambarkan bahwa seperti ini bacaan ini. Itu yang pertama. Jadi mohon penjelasan. Yang kedua, bahwa tadi dikatakan ada 4 kesimpulan yang sungguh bagus, yang itu lebih mencerahkan, menguatkan iman saya, terutama itu sebagai umat Katolik. Tetapi ada satu masalah begini. Kemarin saya pernah bicara bahwa saya punya teman itu dari Ortodoks. Itu sudah berkali-kali, saya hitung itu lebih dari 20 kali. Setiap kali dia datang kepada saya dan meminta saya untuk ikut dengan dia ke Solo. Karena gereja mereka di Solo. Walaupun di sini kata di Jogja juga ada. Tetapi dia itu penganut yang di Solo. Dengan istilah bahwa, Pak Pius, Anda karena teman baik saya, maka saya minta supaya Anda perlu diselamatkan. Diselamatkan dalam artian bahwa saya akan diminta dibaptis selam, kemudian dengan demikian saya terselamatkan. Tetapi dengan 4 kesimpulan tadi yang Pak John berikan ini, sebenarnya saya begitu yakin dan percaya, dan memang selama ini saya percaya, dan dia sudah tidak kembali lagi untuk mengajak saya ke sana untuk mengatakan bahwa diselamatkan. Kasihan Pak Pius, Anda teman baik saya, tetapi Anda tidak bisa selamat. Jadi saya minta supaya Anda ikut saya supaya diselamatkan. Nah, ini pola pikir iman dari iman Katolik dan iman Katolik Ortodoks ini kelihatannya ada ketidaksesuaian, sehingga membuat pandangan-pandangan dari teman-teman Ortodoks bahwa kita Katolik Roma itu belum diselamatkan. Karena tadi dikatakan bahwa Yesus sungguh anak Allah yang menderita dan menjadi batu penjuru. Dan ini adalah milik Ortodoks, bukan milik Katolik Roma. Demikian, Pak Terjun. Ya, iya betul. Yesus itu sedang berbicara, ya. Yesus sedang berbicara dengan para pemimpin agama Yahudi dalam bentuk perumpamaan. Oleh karena itu memang tepat sekali, ya, sifat dari perumpamaan yang malam hari ini kita dengar itu sifatnya alegori, ya. Banyak kiasan yang diambil di sana. Makanya tadi saya dalam penjelasan saya berusaha untuk mengatakan, ya, di satu pihak itu memang di teks Injil seperti ini, tapi dalam arti sebenarnya yang dimaksudkan oleh Matius, karena dia paham betul apa yang dikatakan oleh Yesus itu sebenarnya seperti ini. Dan misalnya,
kebun anggur. Ya. Kebun anggur kita tidak bisa pahami lurus-lurus. Oh, ada kebunnya, disiapkan seperti yang tadi saya gambarkan itu. Ya. Itu gambaran ideal seorang tuan kebun yang ada di Palestina. Kalau dia mau menyiapkan kebun anggur, dia harus buat begitu. Ya. Dan ini memang yang seorang tuan kebun yang perfeksionis. Dia siapkan segala-galanya. Tanahnya dibajak, pagarnya disiapkan, tempat memeras anggur juga sudah ada, menara jaganya juga disiapkan. Berarti kita bisa bayangkan, satpamnya juga dia siapkan. Ini tidak main-main. Tapi karena Yesus berbicara dalam konteks kerajaan Allah itu sama seperti, maka Yesus lalu mengambil contoh kehidupan sehari-hari ini untuk menjelaskan, ini loh bentuk hidup yang sebenarnya atau yang diinginkan oleh Allah adalah seperti ini. Ya. Maka dia pakai bahasa-bahasa alegoris itu untuk bisa membantu orang, karena yang mendengar dia adalah orang-orang pintar. Ini bukan orang-orang kelas yang ada di kebun anggur itu, tapi ini adalah orang-orang pintar. Maka dia juga berusaha untuk menggunakan bahasa-bahasa alegoris. Dan untungnya adalah mereka juga paham. Ya, itu hebatnya, karena mereka adalah pimpinan bangsa Yahudi dan juga orang-orang elit. Mereka juga paham, oh ya, ternyata, dan mereka menjawab benar. Nanti kita akan lihat di bab-bab selanjutnya bahwa, waduh, ternyata orang-orang para pemimpin Yahudi itu mereka sadar dan mereka bahkan marah sekali dan mau membunuh Yesus. Ya, itu. Jadi betul apa yang kesan dari Pak Pius itu benar, ya, dengan bahasa alegoris yang dipakai oleh Yesus. Ya. Lalu yang kedua adalah ketika kita bicara tentang gereja-gereja, ya, dulunya satu saja, gereja Katolik. Setelah itu pecahan pertama adalah Ortodoks dan kita yang Roma. Gereja Timur dan gereja Barat. Gereja Timur itu adalah yang Ortodoks ini, dan gereja Barat adalah kita. Timur di Yunani, Barat di Roma. Maka kita kadang-kadang gereja Roma atau gereja Katolik Roma. Ya. Yang satunya ada gereja Timur, ya, gereja Ortodoks. Ini pecahan yang paling pertama. Nanti setelah itu baru zaman Reformasi, ya, itu baru Luther, Zwingli, dan teman-temannya, dan sampai sekarang banyak sekte dalam gereja Kristen. Nah, persoalan yang selalu ditampilkan adalah tentang pembaptisan. Nah, Ibu Bapak sekalian, ini mungkin juga pertanyaan yang sangat bagus dan saya pikir baik untuk bisa kita pahami. Di dalam gereja Katolik, kita kenal yang namanya pembaptisan itu artinya diperciki. Dan kita percaya bahwa Yesus juga ketika dibaptis, itu bukan baptis selam, tapi pembaptisan dengan diperciki. Saya jamin. Kenapa? Sungai Yordan itu bukanlah sungai yang begitu dalam, yang wah sampai orang itu. Yesus itu postur badannya cukup tinggi, sekitar 1,7 lebih, 1,8. Yohanes juga cukup tinggi, maka Yesus tidak bisa dibaptis dengan selam di Sungai Yordan, tidak. Tapi dibaptis dengan cara diperciki. Yohanes mengambil air dan memerciki di kepala, menumpahkan di kepala. Gereja Katolik kita sampai sekarang itu tetap memegang teguh yang namanya pembaptisan seperti yang kita alami. Bukan baptis selam, ya, bukan baptis selam, tapi baptisan biasa dengan cara diperciki. Air diambil dari tempatnya, kemudian disiram di atas kepala dan menyebut rumusan Tritunggal Maha Kudus. Nama, misalnya nama Priska, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus misalnya, ya. Atau Pius, aku membaptis engkau, dan seterusnya. Ya. Nah, dibaptis dengan cara diperciki. Apa artinya ini? Kenapa gereja Katolik itu berpegang teguh pada baptisan dengan diperciki, bukan baptis selam? Ya. Pertama, karena Yesus itu tidak dibaptis dengan selam.
Tidak ada. Sungai Yordan itu tidak seheboh yang kita pikirkan. Ya, gitu. Jadi Yesus tinggi, kalau dia selam, bayangkan seorang dengan tinggi badan seperti itu, bagaimana dia bisa selam? Airnya saja hanya setinggi lutut kok. Ya. Maka Yohanes saja harus ambil, dan ya Yohanes lebih pendek lagi, ya. Gitu. Jadi diperciki. Yang kedua, kita di gereja-gereja selalu ada tempat pembaptisan, baptistero, ya, baptistero. Dulu awal-awal gereja memang ada pemikiran untuk baptis selam, dan itu dilakukan juga dalam gereja Katolik. Kita tidak bisa pungkiri. Tapi dalam perjalanan selanjutnya, gereja berpikir dengan baptis percikan itu jauh lebih konkret, lebih afdol. Karena apa? Ketika seorang diperciki dengan air, percik bukan ini, tapi direciki atau apa, pokoknya istilahnya, disiram dengan air di dahi, itu kita mengerti bahwa air adalah salah satu simbol Roh Kudus. Ya, dari banyak simbol Roh Kudus, ada api, ada air, ada minyak, ada angin, dan seterusnya. Ya, salah satu simbolnya adalah air. Maka ketika seorang Katolik itu dibaptis dengan cara diperciki, dia itu dicurahi Roh Kudus. Peristiwa pencurahan Roh Kudus pertama kali itu dialami ketika kita dibaptis. Ya, jadi kenapa kita di gereja Katolik air disiram di kepala, di dahi, ya, sambil menyebut nama kita dan juga menyebut nama Tritunggal Maha Kudus. Karena mau mengatakan ini adalah saat pertama kita mengalami pencurahan Roh Kudus. Ya, mengalami pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus yang disimbolkan dengan air ini. Maka kita selalu mengatakan ketika kita dibaptis, itu menjadi saat pertama kita disucikan, kita dikuduskan. Kenapa dikuduskan? Karena saat pertama kita mengalami pencurahan Roh Kudus. Nah, ini tentu berbeda, ya. Ketika kita masuk dalam PDKK, ya, atau dalam seminar hidup baru dalam roh, ya, pada bagian terakhir ada pencurahan Roh Kudus, ya. Kita harus pahami, ya, ada kalanya orang yang di situ mereka tidak banyak mengerti, ya. Jadi, pencurahan Roh Kudus berarti kita harus seperti itu. Bukan. Tapi secara sederhana ketika kita membayangkan seorang itu dibaptis, dia begitu tenang karena dia mengalami pencurahan Roh Kudus. Ya, itu. Jadi itu sebabnya mungkin banyak di antara kita juga ditantang ketika ditanya, kenapa kalian orang Katolik itu tidak baptis selam? Ya, Filipus dengan Sida yang dicontohkan dalam Kisah Para Rasul, ya, katanya mereka dua masuk ke dalam air, kemudian itu. Jadi orang-orang yang baptis selam itu mereka punya dasar biblisnya adalah ketika Filipus dan Sida itu masuk dalam air. Tapi logika kita mengatakan begini, kalau seandainya mereka berdua dalam air, ya, masa mereka dalam air lalu, hei, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, sama-sama dalam air loh. Enggak lah. Ya. Paling satu orang harus di luar, dan dia akan melakukan itu. Ya. Paling Filipus yang di luar, dan meskipun mereka dua sama-sama dalam air, tapi akan melakukan baptisan yang namanya percikan, ya, diperciki atau dicurahi. Itu Pak Pius. Siap. Ya. Terima kasih, Romo. Tanya, Romo. Ya, tadi. Mau nanya. Ya. Pertanyaan pertama adalah, kenapa orang-orang, apa sih motivasi orang-orang itu menolak kuasa Allah? Gitu. Kalau kita baca dari ini, ya, Injil, ya. Apa motivasi kenapa orang mau bisa menolak kuasa Allah? Yang kedua, kenapa gereja-gereja lain bisa menuduh Katolik itu tidak sah, atau apakah mereka mau mengambil, maksudnya itu begini, lebih gampang memancing ikan di kolam daripada di laut, kan, ya kan? Kalau Yesus berkata bertolaklah ke tempat lebih dalam, ya kan? Kalau bertolak ke tempat lebih dalam, kalau mancing ikan itu susah loh, Pastor. Nggak ketemu rumpon, itu ikannya bebas
belum tentu dapat gitu. Tapi kalau mancing di kolam itu gampang sekali, ikannya pasti ada gitu, tinggal dilaperin aja udah pasti dapat gitu, ya kan? Nah, apa motivasi mereka gitu loh? Itu mungkin pertanyaan saya dua dulu deh gitu. Iya. Yang pertama adalah Yesus ketika tampil di tengah banyak orang pada saat itu, ya, Yesus bukan satu-satunya rabi, ya, satu-satunya orang yang punya komunitas. Tapi di situ sudah ada rabi-rabi yang sudah lebih berpengalaman, ya, sudah ada guru-guru Yahudi yang sudah jauh tampil lebih dahulu, ya. Kita kenal seperti Gamaliel, ya, yang terkenal itu, ya, punya murid saja Santo Paulus begitu hebat. Jadi sudah ada orang yang hebat, ya, dan masing-masing rabi itu sudah punya murid-murid yang juga punya kehebatan tersendiri. Oleh karena itu ketika Yesus tampil dengan kebaruannya, the newness, ya, kebaruannya, ini betul-betul sangat mengganggu, ya, sangat mengganggu. Apalagi ketika dia menunjukkan kuasanya yang jauh lebih hebat daripada yang lain. Dia mengajar dengan kuasa dan wibawa, tidak seperti rabi-rabi yang lain. Wah, ini pasti mereka yang sudah di zona nyaman itu sudah mengalami kegoncangan itu. Ya. Jadi wajar saja ketika Yesus tampil, betul-betul membuat orang yang ada di zona nyaman itu merasa sangat terancam. Apalagi yang diajarkan itu bertolak belakang dengan apa yang mereka pikirkan secara manusiawi. Yesus adalah Allah, ya, lalu mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan kategori manusia. Misalnya, ketika Yesus dalam Injil Matius, ya, tidak lari dari Injil Matius, dia mengatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Coba, ya, guru Yahudi yang bijaksana punya pewartaan yang mirip, tapi akan mengatakan yang berbeda. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Masa musuh kok dikasih, enak aja, gitu kan? Ya. Jadi Yesus mengajar sesuatu yang, wah, musuh kok harus dikasih, musuh didoakan. Waduh, sangat berbeda. Dan karena bedanya ini, maka dia diterima dan juga dia ditolak. Ya. Ketika dia mau mengoreksi mereka supaya bisa menjadi orang Yahudi yang layak, ya, dia mengoreksi mereka supaya mereka betul-betul menjadi orang Yahudi yang hebat. Apa yang terjadi? Dia lihat titik kelemahan mereka supaya bisa mengoreksi mereka untuk jadi baik. Tapi itu mereka tidak lihat. Contoh lain, suatu saat datang seorang pemuda, ketemu Yesus, dan dia mengatakan, guru yang baik, apa yang harus saya buat supaya saya bisa masuk surga? Lalu apa yang terjadi? Yesus mengoreksi dia. Jangan katakan, yang baik itu hanya satu, ya, yaitu dia yang surga. Kemudian, ya, Yesus beri syarat, oh, kalau mau masuk surga, boleh. Lakukan perintah Allah. Lalu orang itu sedakan mengatakan, itu mah kecil, saya sudah lakukan dari masih muda. Apa yang masih kurang? Nah, Yesus tahu titik kelemahannya. Dia mengatakan begini, kalau mau sempurna, pulanglah ke rumahmu, jualah segala yang engkau miliki, hasil penjualan itu bagikan pada orang-orang miskin, dan ketika Anda tidak punya apa-apa, datang dan ikut saya. Dan Anda akan mendapat harta dari surga. Apa yang terjadi dengan orang itu? Dia menyesal dan pergi. Karena apa? Hartanya banyak. Cara Yesus mengoreksi orang itu benar-benar sangat berbeda. Ya, sangat berbeda. Kekayaan itu dijual. Hasil penjualannya bukan untuk kamu loh. Bagikan pada orang miskin, bukan pada siapa, bukan pada keluargamu, pada orang miskin. Kontradiksi, ya. Bagi pada orang miskin. Setelah Anda bagi semua dan Anda tidak punya apa-apa, datang dan ikut saya. Wah, beda banget itu. Kategori manusiawi. Ya, itu. Jadi, itu sebabnya cara Yesus tampil, cara dia membawakan dirinya, mengajar, ini yang membuat orang-orang tidak suka. Dan banyak contoh lain dalam Injil. Itu yang pertama. Lalu kedua, lagu lama itu padi. Kalau orang mengatakan Katolik, ya, orang-orang yang mengkritik gereja Katolik adalah orang-orang yang tidak pernah belajar sejarah gereja. Dan tidak pernah, ya, kalau dia belajar sejarah gereja,
dia akan mengerti dan dia akan malu. Ya. Kenapa? Gereja Katolik ini tidak pernah pecah dari awal, itu satu garis lurus. Ya. Dan seperti pengajaran kali-kali lalu saya mengatakan, Gereja Katolik punya kekuatan, kitab suci. Yang kedua, ya, punya tradisi suci. Kita punya para bapak gereja. Bapak gereja langsung berhubungan dengan para rasul. Para rasul yang sudah langsung berhubungan dengan Yesus. Kita punya tradisi suci. Ketiga, kita punya magisterium, ajaran dari para bapak suci, dan juga para gembala. Kemudian kita punya para teolog. Para teolog adalah orang-orang pintar dalam gereja, yang bukannya tahu yang sekarang ini, tapi yang dulu-dulu. Dan ini, kalau orang-orang yang ada dalam gereja Katolik, mereka mengerti. Tapi orang-orang yang bukan dalam gereja Katolik akan berpikiran seperti yang Pak Adi omong tadi. Ya. Kadang-kadang mereka mengatakan, ya baptisan orang Katolik, ini bukan meremehkan saudara-saudara dari gereja yang lain zaman ini, gereja reformasi, ya kadang-kadang, baptisan dari gereja Katolik itu tidak sah. Baptisan yang sah adalah harus baptis selam. Ya, untuk respect, sense of respect, kita menghargai. Itu adalah opini. Tapi, kalau dia coba untuk meluangkan waktu membaca sejarah gereja, dia pasti akan mengerti bahwa klaim-klaim seperti itu sebenarnya enggak ada dasar. Tidak bisa meremehkan gereja Katolik yang punya tradisi, ya, punya magisterium, dan punya ajaran yang sangat terstruktur, dokumentatif, ya, ada dalam dokumen itu untuk mengatakan itu palsu. Enggak, ya, enggak. Katolik punya Deuterokanonika untuk kitab suci. Ya. Jadi kalau kita lihat misalnya dulu kita bahas tentang api penyucian, hanya kita Katolik yang punya. Gereja-gereja lain tidak akan mengatakan itu karena tidak punya itu. Jadi begitu Pak Adi, kadang-kadang teman-teman kita yang mungkin baru jadi Kristen, baru mulai baca-baca sedikit di Google, langsung seperti sudah tahu ya, langsung Katolik itu palsu. Palsunya di mana? Ya, coba kamu ambil buku bahasa Latin dan coba baca, atau bahasa Yahudi atau bahasa Yunani, silakan lihat dokumennya. Ya, enggak ada. Gereja Katolik punya. Saya ketika kuliah ada satu mata kuliah namanya patrologi. Patrologi itu bahas tentang pemikiran-pemikiran para bapak gereja. Wah, jadi para bapak gereja itu memahami Injil, ya. Komentar-komentar mereka tentang Injil. Sampai sekarang kita masih pegang. Romo-romo ketika mengajar, membawakan homili dan lain sebagainya, itu pakai bukan kesana omong sekedar omong, enggak, ada dasarnya. Tadi saya katakan misalnya para martir, sambil Tertullianus. Waduh, Tertullianus. Wah, itu jadul, zaman dulu, tapi itu orang hebat sekali. Ya, Tertullianus. Ya, dan itu semua warisan gereja. Oleh karena itu, ya sekali lagi, gereja Katolik itu punya dokumen yang luar biasa, dan bukan hanya tersimpan di satu tempat, ya, tapi di banyak tempat ada. Kemudian ini adalah sebuah warisan yang luar biasa. Kita punya para kudus yang pemikiran-pemikirannya itu tetap kita pakai sampai sekarang. Santo Agustinus, Santo Thomas Aquinas, ya, adalah orang-orang pintar dalam gereja yang sampai sekarang itu agama lain pun masih tetap membahas tentang siapakah Santo Agustinus, siapakah Santo Thomas Aquinas, dan lain sebagainya. Itu. Jadi terang aja Pak Adi. Saya mau tanya lagi, Pastor. Ya. Ini menarik juga. Mungkin teman-teman, mudah-mudahan teman-teman yang lain juga tertarik mengenai api penyucian. Kalau gereja di sebelah gitu, teman kita itu, mereka kan tidak percaya kepada api penyucian. Sedangkan orang Katolik kita percaya ada pengampunan karena kerahiman Allah Bapa yang tidak terbatas itu. Ya. Nah, kadang-kadang kan suka bentrok bagi kita yang kayak saya begini kan kurang ngerti banyak gitu segala macam. Kalau misalnya ditanya atau apa gitu, bagaimana gitu, saya harus membuktikan kepada mereka atau
paling tidak berargumentasi dengan mereka gitu mengenai pengampunan di api penyucian itu. Kalau menurut mereka, ya udah kalau misalnya udah mati, bahkan nggak ada pengampunan lagi, orang itu diadili antara surga dan neraka, itu aja dua pilihan gitu. Tapi bagi orang Katolik ada semacam apa namanya pengampunan lagi gitu. Nah, bagaimana nih Pastor? Menurut pandangan Pastor, dan bagaimana Pastor menjelaskan kepada kita supaya kita mampu berargumentasi atau menjelaskan kepada teman-teman kita yang lain. Ya, kita punya dasar yang harus kita pegang adalah kitab suci. Tadi saya katakan, singgung misalnya, kita Katolik punya Deuterokanonika. Dan api penyucian itu ada dalam buku-buku suci yang tidak ada dalam agama yang lain, dari gereja yang lain. Ya, gereja Kristen reformasi maksudnya. Ya, itu. Oleh karena itu, ketika kita berargumentasi dengan mereka, ya, kita tidak mau berdebat atau mau mengatakan kita yang paling benar atau apa, ya. Tapi kita memakai kitab suci itu, ya, teks suci itu untuk bisa membantu kita membuka wawasan mereka. Ya. Nah, dan untuk kita gereja Katolik, kita memang, saya bilang, apa yang masih kurang dalam gereja Katolik? Enggak ada yang kurang. Ya, enggak ada yang kurang. Kayak Tuhan dalam teks Injil hari ini, ya, yang menyiapkan kebun lengkap sekali. Kalau kita lihat, kita punya sakramen. Kamu berdosa, ya, ada sakramen tobat. Kalau Anda dalam keadaan sakit dan tidak bisa mengaku dosa, ada sakramen pengurapan orang sakit. Itu sudah mewakilkan juga dengan sakramen tobat. Apa yang masih kurang? Kita punya orang-orang kudus. Kita punya satu-satunya pengantara adalah Yesus. Ya. Tapi kita juga punya perantara-perantara yang lain, yaitu para kudus. Kita punya para malaikat. Hari ini kita merayakan pesta malaikat pelindung, ya. Kita punya malaikat, ya. Jadi semua perantara sudah ada. Masih lagi satu, api penyucian. Bukan api pencucian, ya. Kadang-kadang ada orang mengatakan api pencucian, bukan. Api penyucian. Api penyucian itu apa? Ya, tempat di mana seorang itu disucikan, dimurnikan. Kita tidak bisa membayangkan itu seperti ada bara api yang menyala. Nah, bukan itu, ya. Ini sebuah kiasan yang mengatakan ada tempat persinggahan sementara di mana orang-orang itu disucikan dulu untuk bisa masuk ke surga. Mungkin pertanyaannya, lah, kita kan punya sakramen tadi, kita punya orang kudus, kita punya malaikat. Kenapa masih butuh penyucian lagi? Hal yang harus kita ingat, Tuhan Yesus mengatakan, kalau seandainya orang itu berdosa melawan Bapa dan Anak, bisa diampuni. Tapi dosa melawan Roh Kudus tidak bisa diampuni. Ya. Tapi Yesus tidak langsung mengatakan, kamu langsung neraka. Enggak. Maka ada tempat di mana orang ini harus dikuduskan, disucikan, sampai dia bisa layak dan masuk ke surga. Oleh karena itu kita punya 3 gereja. Dulu saya sudah bahas ini. Gereja yang pertama adalah apa? Gereja pesiarah, kemudian gereja yang menderita, dan yang ketiga adalah gereja yang jaya. Gereja pesiarah adalah kita ini. Kita yang sedang dalam pesiarahan. Ya, pesiaran kemana? Ke surga. Dan gereja yang kedua adalah gereja yang menderita. Siapa itu? Mereka yang di api penyucian. Dan gereja yang jaya adalah yang sudah di surga, para kudus di surga. Ketiga ini adalah seperti cincin yang tidak berujung dan pangkal. Kita di dunia ini, pesiara mendoakan yang di api penyucian, supaya bisa ke surga, dan di gereja yang jaya itu, mereka adalah para kudus. Mereka yang akan mendoakan kita yang masih di dunia ini. Kita punya Santa Maria, kita punya Santo Yohanes Bosco, ya, santu siapa lagi, pokoknya santu-santu yang ada, santu-santu yang ada. Kita punya santu-santu. Mereka dari gereja yang jaya. Jadi pesiara berdoa kepada yang menderita di api penyucian, dan yang penyucian bisa masuk surga, di jaya, dan mereka akan mendoakan kita. Seperti cincin yang tidak punya ujung dan pangkal. Dan ini adalah bukan mengada-ada. Ini adalah ajaran-ajaran
yang ada juga dalam tradisi gereja, dalam tradisi suci. Ya. Itu Pak Adi. Jadi memang ya seringkali ada pertanyaan-pertanyaan yang itu, tapi memang asik. Nah, di sini ada Ibu Joy, ya. Ibu Joy mengatakan komentarnya begini. Berarti kita boleh bilang bahwa gereja Katolik adalah the best di antara semua gereja Kristen lainnya ya Pak Ter. Atau bahkan bisa dikatakan yang paling benar, atau bahkan hanya satu-satunya yang paling benar. Kita tidak bisa mengklaim yang sangat radikal seperti itu. Tapi Ibu Joy, yang penting bagi kita adalah bagaimana kita mewujudkan kekristenan kita, kekatolikan kita. Jadi hidup kita harus betul-betul seperti Kristus. Ya. Dan warna-warna kekatolikan kita itulah yang harus kita tunjukkan. Anda berdevosi kepada Bunda Maria di Rosario ini, bulan Rosario ini, silakan tunjukkanlah kebajikan-kebajikan Bunda Maria kepada orang-orang lain, misalnya. Nah, jadi kita tidak bisa seperti banyak orang Katolik umumnya itu selalu oh kita the best ya, ya kita itu rasa bangga kita bagus ya. Tapi yang penting bagi kita adalah bagaimana kita menghayati hidup kita sebagai pengikut Kristus. Ibu Bapak sekalian, waduh, sudah tidak terasa kita di jam 8.30 waktu di sini. Saya kasihan dengan Maung Manuel Kintaung dengan teman-teman di Timur Leste yang sudah mau ke larut malam. Ya. Jadi memang seru juga ya malam ini. Ya, banyak pertanyaan inspiratif dari Pak Pius, hanya 2 orang bertanya, juga Pak Adi. Tapi kiranya itu membantu kita menambah wawasan-wawasan kita. Kita ketemu lagi di hari-hari yang lain, seperti janji saya minggu yang lalu. Minggu depan saya akan ajak untuk kita memperdalam tema-tema tertentu tentang Bunda Maria. Ya, ini juga kiranya bagus. Nanti kita akan coba lihat hari apa. Mungkin ada yang setelah dua Rosario, kemudian baru pendalaman Maria, bulan Maria akan bagus ya. Saya akan bawakan. Kemudian setiap hari Jumat pada jam 7 malam, ya kita juga akan tetap dengan pengajaran Injil pada hari Minggunya. Ya. Jangan lupa ya bisa share kepada teman-teman yang lain. Kalau ada yang mau untuk mengikuti pengajaran ini, saya jaminnya gratis deh ya. Aku nggak minta bayaran kok, gratis membagi pengalaman ya. Ini Pak Ali adalah orang Lipo yang lagi ada di Vietnam. Dia ikut jarak jauh dari Vietnam loh ya. Jadi malam hari ini ada Maung Manuel dari Timur, mungkin ada teman-teman lain tapi saya tidak sempat lihat ya. Kemudian Bang Ali, saya sering panggil Bang Ali, Pak Ali ya, itu orang Propan yang sedang ada di Vietnam. Jauh sekali ya. Kemarin dia baru berangkat. Ya, kita ketemu lagi pada hari Jumat mendatang. Dan saya tutup dengan mendoakan Bapak Ibu semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, syukur kepadamu untuk semua berkat yang Engkau berikan kepada kami. Terutama sabda yang begitu indah, yang malam hari ini kami dengarkan, kami renungkan, dan semoga Engkau bantu kami untuk bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Malam hari ini Engkau menampilkan Yesus Putramu sebagai Mesias yang menyelamatkan kami. Mesias yang menjadi batu penjuru, menopang gereja kami, yang banyak kali diserang oleh badai. Tapi kami percaya hanya Yesus yang tetap menopang gereja Kristus ini. Kami juga berdoa dan memohon semoga Engkau mendampingi kami, supaya tetap memiliki rasa tanggung jawab yang baik dalam hidup menggereja kami. Tuhan, berkatilah kami pada malam hari ini. Semoga kami boleh beristirahat dengan tenang dan memasuki weekend besok dengan hati yang penuh sukacita. Jauhkanlah kami dari mara bahaya. Jauhkanlah kami dari sakit penyakit, terutama wabah virus corona yang menakutkan kami semua. Semoga Engkau melindungi, menjaga kami. Bunda Maria yang selalu menolong, semoga dengan mantel kekudusan-Mu, Engkau tetap melindungi kami, melindungi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang hadir pada malam hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dan kiranya Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Selamat malam semua. Ya, selamat malam semua ya. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Pastor. Baik, selamat malam ya. Terima kasih, Pak John. Bye. Ya. Terima kasih, Pastor John. Ya, terima kasih banyak. Ya. Terima kasih semua. Oke, sampai ketemu ya. Peserta yang paling muda namanya Priska Ananda. Yang paling anak SMP. Bye, Pastor. Hebat. Ya, Pastor, bye. Oh ya, ternyata dari peserta itu ada satu dari Amerika. Terima kasih, Pastor. Iya, dari Amerika ya. Ada Dina. Mana ini? Ya. Fotonya mana? Fotonya mana? Ada yang Dina ya, Dina Jimmy ya. Mereka dari Amerika. Jadi ini dari Timor Leste, dari Vietnam, dari Amerika ya, kita segala bangsa ini ya. Oke, baik ya. Selamat malam semuanya. Malam. Berkah dalam. Malam. Malam. Tuhan berkati. Ya.